حي على الفلاح. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, para alim, ulama, asatid, murabbi, mubalek, para kiai, sesepuh, bini sepuh yang saya hormati, Bapak Ibu jamaah sholat subuh Masjid Al-Falah Surabaya, muga-muga dipun paringi sehat. Muga-muga sehat awake, sehat atine, sehat duwike. Bapak Ibu, alhamdulillah pagi ini kita mengawali aktivitas setelah bangun dari tidur. Mungkin sudah sejak malam, kemudian dilanjutkan dengan sholat subuh berjamaah di masjid. Rasulullah menjanjikan orang yang bisa sholat subuh berjamaah, maka bagaikan sholat semalam suntuk. Semoga pula aktivitas kita pagi ini menjadi awal kehidupan kita menuju kegiatan berikutnya dengan amaliyah yang sholihah. Bapak Ibu, hari ini tanggal 1 September, bertepatan tanggal 27 Safar, kalau tidak salah. Tanggal 27 Safar, orang Jawa menyebutnya Sapar. Safar ya. Allah membagi dalam 1 tahun 12 bulan, itu kalau kita mengacu kepada surat At-Taubah, itu sejak Allah menciptakan bumi dan langit. Kemudian saya ingin menyampaikan sedikit tentang apa yang pernah terjadi tentang di bulan Safar ini. Kalau kita merujuk kepada pengertian atau definisi, Safar itu berasal dari 2 kata. Kalau kita mengacu kepada kata Safar yang berarti sofaro, maka itu artinya bersiul atau mendesis atau sambat. Kalau dikasih tasdid pada huruf tengahnya, itu menjadi sofaro. Kalau sofaro mendesis, sambat atau bersiul, kalau sofaro maknanya menguning atau menjadi kuning. Kenapa orang-orang dulu, orang Arab dulu memaknai dan mengertikan, memberikan istilah menguning, mendesis, dan seterusnya ini? Karena ketika bulan Syawal, bulan Safar, itu tumbuhan, pertanian, tanaman, ini pada menguning. Pada menguning itu artinya menunjukkan bahwa ketika itu telah terjadi masa sulit. Masa sulit tentang berkaitan dengan makanan. Ekonomi sulit, makanan sulit, nanem sulit. Kata orang Jawa disebut masa paceklik. Ketika terjadi suasana seperti ini, lalu mereka ini orang-orang dulu mendesis, bersiul, bersedih, bersambat-sambat karena suasana paceklik.
Nah, ketika suasana ini sulit, maka orang-orang dulu ketika sudah bulan Shofar, mereka banyak yang berduyun-duyun meninggalkan kota Mekah menuju tempat lain yang menjanjikan kehidupan yang lebih subur. Dan tradisi seperti ini tidak hanya di Jazirah Arab, Bapak Ibu. Di Jawa juga sama. Orang Jawa itu dulu kalau musim-musim tertentu di kampung halaman itu tidak ada aktivitas yang bisa menghasilkan uang, maka mereka keluar dari kampung halaman secara berombongan. Bapak Ibu yang pernah hidup di desa mesti tahu, mereka ketika pergi dari rumah berhari-hari, berminggu-minggu, bahkan berbulan-bulan, ini yang disebut istilah Jawanya boro. Boro. Nggak usah jauh-jauh Pak, sekarang aja kalau musim kemarau begini biasanya, di daerah Waru itu ada tanah kosong. Nah itu kalau musim kemarau ditanami ada semangka, ada melon, ada timun emas, itu yang nanam bukan orang situ. Orang yang datang dari luar daerah, kemudian datang ke sini dalam rangka boro, nanam untuk ditanami kemudian dijual. Nah, itulah yang terjadi pada waktu itu kenapa kemudian disebut Shofar. Begitu pula tradisi pada orang-orang Mekah, termasuk Rasulullah. Makanya kemudian diabadikan di dalam Al-Quran ada ayat li'ilafi Quraisyin ilafihim rihlatas syita'i wassaif. Orang-orang Arab termasuk Rasulullah di usia, ada yang bilang usia 8 tahun, ada yang bilang usia 12 tahun. Beliau bersama dengan pamannya ikut rombongan pergi berdagang. Dan itu hal yang biasa. Kemudian Bapak Ibu, tidak hanya di masyarakat jahiliyah Arab dulu, bahwa orang-orang dulu itu punya anggapan karena di bulan Shofar ini bulan yang sulit, maka kemudian mereka mempunyai asumsi, oh nek ngono bulan Shofar ini bulan sial, bulan soro, bulan paceklik, bulan angel mencari uang, dan seterusnya. Maka kemudian menjadi semacam keyakinan bahwa nek wis bulan Safar itu bulan sial. Bahkan orang Jawa tidak hanya bulan Shofar, termasuk bulan Syuro. Sampai ketika bulan Syuro, bulan-bulan seperti ini hampir jarang dan hampir tidak ada orang yang melakukan pesta perkawinan, khitanan dan seterusnya. Karena ini. Bahkan ada yang sampai hari ini, ada yang punya keyakinan namanya Rebo Wekasan. Rebo Wekasan itu Rebo terakhir bulan Shofar. Bahkan para ulama ada yang meyakini ketika terjadi bulan di Rebo Wekasan ini, itu Allah menurunkan bala. Saya menelusuri Pak ini. Kok ono istilah Rebo Wekasan iki tekon ndi? Orang Jawa menyebutnya Rebo Kasan. Saya cari di Quran belum nemu. Di hadis juga belum nemu. Dan kalau kita menemukan referensi paling mentok, itu adalah sebuah mimpi, sebuah ilham yang mereka yakini dari kalangan orang-orang yang mereka ini dianggap orang alim. Yang dengan istilah ilham atau mimpi dan seterusnya. Bapak Ibu, ketika itu terjadi maka kita tidak boleh menjadikannya itu dalil. Apalagi berkaitan dengan akidah. Secara akal saja, secara logika. Kenapa bala itu diturunkan? Wong dunia ini sudah ada ketetapan dari Allah sejak kita ini ada di dalam alam rahim. Nah, maka kemudian seorang ulama besar namanya Syekh Ibnu Katsir, beliau menyatakan begini, Sumia bidzalika li khuluwi buyutihim minhum
khina yakhrujuna lil qitali wal asfar. Bulan Safar itu dikatakan bulan demikian karena ketika itu sepinya rumah-rumah mereka. Kenapa? Karena mereka sedang keluar dari rumah untuk berperang dan untuk bepergian. Peristiwa dan tradisi ini oleh Syekh Ibnu Rajab. Syekh Ibnu Rajab itu nama lengkapnya Zainuddin Abdurrahman bin Ahmad bin Rajab Al-Baghdadi Ad-Dimashqi. Ada yang menyebut Ad-Dimishqi. Berarti orang ini dari Damaskus. Apa kata beliau? Fakullu zamanin syagolahul mu'minu bita'atin lillah. Kulun itu bermakna seluruhnya. Setiap situasi, setiap keadaan, setiap masa, setiap zaman, syagolahul mu'minu. Syagola yang menyibukkan sopo hu ing zaman sopo al mu'minu bita'atin lillah. Kalau diterjemahkan bebas begini, setiap masa, setiap waktu, setiap saat. Orang mukmin yang menyibukkan diri untuk taat kepada Allah, fahuwa zamanun mubarak. Itulah masa yang penuh dengan berkah. Sebaliknya, wa kullu zamanin syagholahul abdu, setiap saat, setiap zaman, setiap masa yang seseorang itu menyibukkan diri bimaksiatillah, sibuk dengan maksiat terhadap Allah, fahuwa mas'umun alaihi, maka itulah yang disebut kesialan terhadapnya. Nah, ungkapan ini saya kira ini sudah cukup untuk menepis bahwa di bulan Safar ini bulan sial, bulan mistis, bulan penuh kehinaan dan seterusnya. Kenapa? Karena yang disebut situasi yang barokah ketika kita berada dalam situasi yang sibuk dengan taat kepada Allah, dan yang disebut masa kesialan atau tidak berkah di saat kita, na'udzubillahi min dzalik, di saat seseorang itu sedang melakukan perbuatan maksiat dari Allah. Maksiat itu perbuatan yang menjauh dari Allah. Jadi semua perbuatan dosa namanya maksiat. Bukan hanya, na'udzubillah, bukan hanya nanggone doli saja, doli yang dulu. Tapi semua perbuatan dosa itulah yang disebut maksiat. Mencuri, maksiat. Merampok, maksiat. Korupsi, maksiat. Mencopet, maksiat. Minum-minuman keras, maksiat. Ngerasani orang, maksiat. Suudon juga maksiat. Nah, ketika terjadi situasi seperti itu pada diri seseorang, maka saat itu orang ini sedang mengalami kesialan dalam hidup. Bapak Ibu, kemudian kalau kita merujuk kepada hadis Rasulullah Nabi kita Muhammad SAW, Imam Bukhari meriwayatkan dalam satu hadisnya yang sangat panjang. Di penghujung hadis itu ada kalimat begini, wala adwa wala tiarota wala hamata wala sofaro. Artinya tidak ada wabah yang menyebar dengan sendirinya tanpa kehendak Allah. Wala tiarota wala hamata wala sofaro. Tidak pula tanda kesialan, tidak pula burung sebagai tanda kesialan, dan tidak ada kesialan di bulan Safar. Orang-orang dulu Pak biasa begitu itu. Jadi termasuk mengundi nasib, melihat burung, melihat awan, melihat peristiwa. Boleh, tidak boleh. Ini yang mengandung unsur kemusyrikan. Saya punya tetangga, masih hidup. Ketika itu, rumahnya sangat dekat dengan rumah orang tua saya, Bapak Ibu. Dia bersaudara,
banyak saudaranya. Di antara saudaranya itu ada 2 laki, kakak adik. Nah, saudara laki-laki yang tua ini sudah melamar seorang perempuan. Dan yang dilamar tidak jauh dari rumah orang tua saya. Kira-kira 300 meter. Nah, tetangga saya ini rumahnya dengan orang tua saya kira-kira 50 meter. Sudah dilamar oleh kakaknya yang laki, perempuan ini. Tiba-tiba adiknya ini datang ke seorang dukun. Dukunnya bilang, kamu tuku wodoro, belilah burung merpati, kemudian lepaslah merpati itu, di mana nanti rumah pertama yang dihinggapi burung merpati itu, itulah jodohmu. Loh Pak, zaman koyok ngini ji ono sing ngono Pak. Dan itu terjadi. Akhirnya beli beneran Pak, beli merpati, dilepas, kemudian diikuti merpati ini ternyata hinggap di rumah pertama yang dihinggapi adalah rumah yang wanita di dalamnya sudah dilamar oleh kakaknya. Coba. Dan akhirnya perempuan ini lalu dinikahi oleh adiknya. Enggak jadi dinikahi kakaknya. Hanya gara-gara burung merpati. Nah inilah kemudian yang oleh Allah peristiwa seperti ini, keyakinan seperti ini, iman seperti ini, termasuk bulan Syawal ini, bulan Shofar yang dinyatakan bulan sial, itu harus dikikis habis sehingga jernih iman kita akan muncul setiap saat. Kenapa Bapak Ibu? Ketika kita kelak menghadap Allah, ketika kita menghadap Allah di akhir hidup kita, meninggal dunia, tidak akan pernah bisa masuk surga, tidak akan pernah bisa berjumpa dengan Allah. Kalau hidup di dunianya, keimanannya tidak bersih dari kemusyrikan dan keyakinan-keyakinan yang merusak iman. Itu bahaya. Oleh karena itu, kemudian Rasulullah menjalani hal-hal yang relatif sangat penting di bulan Shofar. Sementara orang-orang meyakini bulan sial. Sehingga Rasulullah melakukan beberapa hal. Yang pertama, Rasulullah menikahnya Rasulullah dengan Khadijah bulan Shofar. Di saat orang lain tidak ada yang berani menikah, Rasulullah dengan ajaran Islamnya. Padahal waktu itu beliau ketika menikah dengan Khadijah, beliau belum diangkat menjadi Rasul. Sudah berani menikah di bulan Shofar. Setelah beliau diangkat menjadi Rasul, punya anak, ketika itulah beliau menikahkan Ali bin Abu Thalib dengan Fatimah Az-Zahra putrinya. Beliau nikahkan di bulan Shofar. Kemudian yang ketiga, di bulan Shofar itu juga terjadi datangnya utusan dari Bani Uzro menghadap Rasulullah. Jumlahnya 12 orang. Untuk apa? Untuk menghadap Rasulullah, beliau datang jauh-jauh Pak dari negeri Syam. Lalu setelah bertemu dengan Rasulullah, ada semacam perjanjian, perdamaian, pesan. Apa? Pesan pertama, tidak boleh sejak itu mendatangi para dukun. Mboten oleh. Ya mungkin kalau di sini dukun pijet, mboten napa-napa Pak. Dukun bayi boleh. Dukun yang kaitannya dengan nasib. Ilmu dukun itu Pak, acuannya kepada sebuah kitab. Yang pertama namanya kitab Mujarobat. Yang kedua namanya kitab Samsul Ma'arif. Kitabnya tebal Pak. Saya waktu di pesantren, kiai saya melarang ngaji kitab ini. Kalau di Mekah kok ono wong ngaji kitab Samsul Ma'arif, itu diarani wong gila Pak. Itu. Nah, kemudian yang kedua, suku yang datang dari Syam, Bani Uzro ini, lalu oleh Rasulullah dilarang menyembelih hewan ketika terjadi orang mati.
Nah, orang jahiliyah dulu Pak, kalau ada orang mati, kalau orangnya hidupnya biasa-biasa saja, itu disembelihkan kambing, domba, kemudian setelah disembelih, ditaruh di atas kuburan. Kalau orangnya kaya, disembelihkan sapi atau unta. Lalu ditaruh begitu saja sebagai persembahan di atas kuburan. Nah, kalau kita melacak secara ilmu fikih, inilah makanan yang haram dimakan oleh umat Islam. Makanan yang berupa sesajen, dan sesajen itu berupa hewan kurban, bukan roti, bukan pisang. Kemudian yang keempat, Rasulullah mengirim Qutbah bin Amir bin Hadidah. Dia sahabat Ansor. Kalau sahabat Ansor berarti orang asli Madinah. Kemana? Dia membawa 20 tentara ke sebuah suku namanya suku Khos'an di bulan Safar. Lalu yang kelima, di saat bulan Safar itulah terjadi perang Al-Abwa atau perang Waddan. Perang pertama kali yang dilakukan oleh Rasulullah, ketika itu membawa 70 orang, dan ini adalah perang pertama kali, hanya 70 orang sebelum terjadi perang Badar. Cuman kisah ini tidak banyak dimuat di dalam buku-buku sejarah Islam. Lah lapo kok mek 70 kau wani perang. Nah, ini menunjukkan betapa hebatnya orang-orang muslim saat itu Pak, walaupun jumlahnya sedikit, sudah berani membela kebenaran, sudah berani memperjuangkan Islam. Karena itu agama satu-satunya yang benar, dan satu-satunya agama yang diridhoi oleh Allah. Lalu yang keenam, terjadi perang Du Amir, yaitu Rasulullah membawa 450 pasukan. Sudah cukup besar ini. Kemudian memerangi suku Ghatafan, wilayah Najd. Dan itu terjadi pada bulan Safar selama 1 bulan penuh. Kemudian yang ketujuh, terjadilah penaklukan Romawi oleh Usamah bin Zaid. Ini di penghujung usia Rasulullah. Jadi ketika Rasulullah itu sudah beberapa hari sebelum sakit betul, beliau ini menyuruh sahabat beliau yang bernama Usamah bin Zaid untuk menyerang Romawi. Ketika itu Umar bin Khattab lagi sakit parah, walaupun sakit Umar bin Khattab ikut. Lah ketika perang ini berangkat, para sahabat itu banyak yang enggan. Kenapa? Karena Usamah bin Zaid masih anak-anak. Masih muda sekali. Nah, setelah di tengah perjalanan beberapa hari, terdengarlah Rasulullah wafat, kemudian pasukan ini kembali, balik tidak sampai ke Romawi. Nanti kemudian dilanjutkan ketika Abu Bakar menjadi khalifah, baru dilanjutkan. Kemudian yang ke-8 adalah hijrahnya Nabi SAW ke Yasrib. Hari ini, tanggal ini. Rasulullah itu hari Jumat, waktu itu masih belum ada syariat sholat Jumat Pak. Beliau masih berada di Mekah tanggal 27 Safar, meninggalkan hari Jumat itu setelah lepas sholat duhur, menemui Abu Bakar. Kemudian membuat janji nanti selepas malam ketemu. Itu tanggal 27 Safar. Setelah itu malam hari ketemu Abu Bakar, beliau kemudian ke arah selatan menuju Gua Sur. Selama 3 malam beliau berada di situ untuk bersembunyi menghindari kejaran orang-orang kafir Quraisy. Senin tanggal 1 Rabiul Awal barulah beliau meninggalkan Mekah menuju Yasrib atau Madinah sekarang ini. Dan itu terjadi di bulan Safar. Lalu yang ke-9, Amr bin As masuk Islam. Amr bin As itu masuk Islam pada tahun ke-8 Hijriah di bulan Safar. Sehingga kemudian nanti dalam sejarah, Amr bin As inilah yang ditugaskan untuk membebaskan Mesir dari jajahan Romawi dan Persia.
Makanya kemudian di dalam sejarah Islam, Amr bin As ini disebut sang pembebas Mesir. Kemudian kelak ia menjadi gubernur dan seterusnya. Lalu yang ke-10, di bulan Safar inilah terjadi perang Khaybar. Perang Khaybar itu perang yang diawali oleh umat Islam, Pak. Rasulullah sendiri yang memberi komando. Perang Khaybar itu satu-satunya perang yang dilakukan secara terbuka dan satu-satunya peperangan Rasulullah yang diawali oleh beliau, oleh umat Islam. Kenapa? Karena perang Khaybar itu telah terjadi pengkhianatan kaum Yahudi yang berada di Madinah, kemudian keluar menyusun kekuatan di Khaybar. Nah, karena pengkhianatan itulah Rasulullah kemudian menyusun kekuatan untuk menghancurkan kaum Yahudi yang menyusun kekuatan di Khaybar. Itu ada 7 benteng, Pak. 7 benteng perang Khaybar itu. Benteng pertama jebol, benteng kedua jebol, benteng ketiga jebol, 4, 5, 6 jebol. Tinggal 1 benteng Rasulullah belum sanggup waktu itu. Dan umat Islam tidak berhasil. Saking kuatnya pertahanan benteng terakhir. Akhirnya ditarik mundur untuk istirahat. Kita lanjutkan peperangan ini besok, kata Rasulullah. Nanti saman baca, Bu, Pak, sejarah perang Khaybar. Itu senang. Begitu pagi hari, pagi-pagi setelah subuh gini, pasukan sudah disiapkan, dikumpulkan. Semua sahabat-sahabat itu, orang-orang hebat yang para panglima itu, hampir seluruhnya menampakkan wajahnya di depan Rasulullah. Dengan satu harapan, biar dia yang ditunjuk, biar dirinya yang ditunjuk untuk menjadi pemimpin, panglima waktu itu. Rasulullah toleh dingu, mencari seseorang. Ada apa ya Rasul? Akhirnya beliau bilang, kemana Ali? Ali tidak ada ya Rasul. Kemana? Dia lagi berada di kemah. Loh, ngapain? Karena matanya sakit. Rasulullah mencari Ali radhiyallahu an. Akhirnya Rasulullah bilang, panggil Ali ke sini. Begitu dipanggil, betul-betul matanya sakit. Nah, oleh Rasulullah dalam satu riwayat, ada yang bilang ditiup, ada yang bilang didoain, ada yang bilang diusap, wallahu a'lam. Seketika itu sembuh, seolah-olah tidak terjadi sakit. Apa kata beliau? Ali, pimpin ini pasukan untuk bisa menembus benteng terakhir. Begitu Ali itu yang ditunjuk oleh Rasulullah, Pak, seweneng. Karena seweneng pedangnya ini diuncal-uncal, dibuat mainan. Dibuat mainan. Saking senengnya ditunjuk oleh Rasulullah menjadi pemimpin perang waktu itu di Khaybar. Berangkat, Pak, menuju benteng yang ke-7 itu. Karena ini peperangan, akhirnya Ali mengajukan pilihan kepada orang kafir Khaybar. Mengajukan apa? Mengajukan perang tanding. Untuk apa? Biar tidak terlalu banyak makan korban. Dan orang Yahudi setuju, ya wes ayo perang tanding. Akhirnya Pak, akhirnya perang tanding Pak, pasukan di berhadapan ini. Kemudian orang Yahudi mengeluarkan orang yang terhebat. Dan umat Islam pun kenal dengan dia. Namanya Marhab. Nek jarine wong Surabaya, Marhab iku ontang-ontange wong Yahudi, Pak. Begitu Marhab ini kemudian keluar, kemudian Rasulullah bilang, Ali, hadapi dia. Ali, Pak. Begitu Ali yang keluar menghadapi Marhab, dia marah, Pak. Mau misu-misu andekan orang sini tuh. Ya wailah, ya wailah. Iku misu wong Arab, Pak. Mau misu-misu, ngedumel. Aku iki wong tuwek, jagone wong Yahudi. Cuma dihadapkan dengan anak bau kencur.
Marah dia, emosinya memuncak. Ali tambah diuncal-uncal no pedang ini. Apa katanya Ali? Walaupun aku masih kecil seperti ini, marhab, tapi dulu ibuku memanggilku dengan Haidar, yang berarti singa harimau lapar. Jadi Ali itu masa kecilnya Pak dipanggil oleh ibunya Haidar. Haidar yang berarti singa atau harimau lapar. Terjadilah pertempuran hebat Pak. Bermenit-menit, mungkin berjam-jam. Sampai dua orang ini tidak kelihatan karena debu yang bertaburan. Itu kan di gurun. Gak ketok orang melihat pertempuran, hanya dua orang, gak kelihatan apapun. Akhirnya kemudian tidak lama Ali ini keluar. Dari debu yang berterbangan itu sudah membawa kepalanya marhab di ujung pedangnya. Nah, itulah ujung dari perang Khaybar, dan itu terjadi di bulan Safar. Di waktu yang bersamaan itu kemudian Abbas bin Abdul Muthalib datang dari Habasyah. Oleh karena itu di perang Khaybar ini Rasulullah bilang, hari ini aku mempunyai dua kemenangan, yaitu kemenangan memerangi para pengkhianat orang Yahudi dan kedatangan Abbas pamanku dari hijrah. Inilah seluruhnya terjadi di bulan Safar. Bapak Ibu, sedikit yang saya sampaikan ini mudah-mudahan menambah ilmu dan wawasan buat kita. Mudah-mudahan sisa umur kita barokah, rizki kita barokah, rumah tangga kita sakinah, mawaddah, warahmah, anak cucu kita soleh-solehah. Kalau yang hadir ini ada yang sakit, keluarganya sakit, mudah-mudahan segera sembuh. Ada yang punya cita-cita mulia, Allah segera mengabulkan. Ada yang dilanda problem hidup yang sulit, Allah segera memberikan jalan keluar. Mungkin masih ada di antara kita ini yang belum punya anak, cucu, menantu, Allah segera memberikannya yang baik. Ada di antara kita, keluarga kita yang belum ketemu jodohnya, Allah segera memberikan jodoh yang baik. Anak cucu kita yang masih sekolah, kuliah, hidup di pondok pesantren, semoga ilmunya manfaat. Mungkin ada di antara kita yang masih punya hutang, Allah segera memberikan kemampuan untuk bisa segera melunasinya. Yang belum punya pekerjaan, Allah segera memberikan pekerjaan sehingga mampu menghidupi diri dan keluarganya. Yang sudah haji tetap mabrur dan bisa kembali, yang belum haji segera diberi kemampuan Allah untuk bisa ziarah Mekah Madinah di usia yang masih sehat. Allah mencatat kita calon-calon penghuni surga, meninggal dalam keadaan husnul khotimah. Semoga pula pengajian kita pagi ini menjadi jalan sarana mudah menuju surga. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wasallim wa radhiyallahu ta'ala amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.